Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang regresi linier berganda. Sebelumnya harus kita pahami dulu apa itu regresi linier berganda dan kapan kita menggunakan metode regresi linier berganda. Jadi, berbeda dengan regresi linier sederhana, kalau regresi linier sederhana dia hanya satu independen variabel dan satu dependen variabel. Tapi bedanya dengan regresi linier berganda, itu ada dua variabel independen atau lebih. Jadi kalau regresi linier berganda itu lebih dari dua variabel independen. Nah, contohnya di kasus ini ya. Jadi ada seorang mahasiswa ingin meneliti tentang pengaruh biaya promosi dan harga terhadap volume penjualan pada perusahaan jual beli motor. Jadi dapat kita ketahui bahwa independen variabel yang pertama itu adalah biaya promosi dan independen variabel yang kedua itu adalah harga terhadap dependen variabel adalah volume penjualan. Jadi di sini sudah jelas ya bahwa independen variabelnya itu ada dua, sehingga tidak bisa kita menggunakan analisis regresi sederhana, tapi harus menggunakan regresi linier berganda. Nah, ini simulasi datanya ya, ini contoh datanya. Bisa kita langsung copy aja ke SPSS. Jadi kita copy aja di sini, misalnya 7 menit. Kita copy aja ya ke SPSS. Nah, kita copy aja ke SPSS. Kemudian di sini kasih nama X1 di variabel view-nya, kemudian X2, kemudian Y. Nah, kalau sudah kita kasih nama masing-masing variabelnya, kita bisa langsung klik analyze ya. Kemudian regression, kemudian linear. Nah, ini X1 dan X2-nya kita masukkan ke independen, kemudian Y-nya kita masukkan ke dependen. Kalau regresi sederhana, independennya itu hanya satu, hanya X aja gitu ya. Nah, kemudian kita bisa langsung klik OK. Nah, ini hasilnya. Perbedaan regresi sederhana dan berganda itu ada pada pengujian hipotesisnya juga, yaitu di mana kalau regresi sederhana itu hanya kalau regresi sederhana itu hanya ada uji parsial aja, uji simultan nggak ada karena dia hanya satu independen variabel. Tapi kalau regresi berganda dia ada uji F ya namanya. Jadi ada uji T kemudian ada uji F. Uji T-nya untuk parsial, uji F-nya untuk simultan. Nah, cara mengujinya seperti apa? Secara konsep sama dengan regresi sederhana. Jadi kita bisa menggunakan dua kriteria gitu ya. Jadi atau dua pengujian gitu ya. Pertama kita bisa menggunakan T hitung ini dibandingkan dengan T tabel, atau kita bisa menggunakan sig atau p-value ini dibandingkan dengan alfa yang kita gunakan. Nah, misalnya untuk X1, T hitungnya itu 6,873. Kemudian kita bandingkan dengan T tabelnya berapa gitu ya. Silakan kalian lihat di T tabelnya berapa. Di buku statistik itu di bagian belakang biasanya ada T tabelnya. Nah, rumusnya itu N min K plus 1. Jadi, kalau misalnya tadi jumlah sampel yang ini adalah 20, N-nya ya, N-nya 20, min K plus 1. K itu adalah independen variabel. Jadi, independen variabelnya 2 plus 1. Jadi, 2 plus 1 berarti 3. Berarti 20 min 3. Berarti kalian lihat di degree of freedom yang pertama itu F1-nya adalah 17 dan F2-nya adalah 2 ya, karena ada 2 variabel independen. Nah, kemudian kalian lihat titik temunya itu berapa gitu.
Nah, bisa juga yang lebih mudah sebenarnya ya, itu bisa menggunakan nilai sig ini dibandingkan dengan alfanya. Jadi kalau misalnya alfa kita yang kita pakai adalah 5%, itu berarti nilai sig ini harus di bawah 0,05. Nah, kita bisa lihat bahwa eh, apa namanya? X1 ini berpengaruh signifikan terhadap Y, tapi X2 tidak karena nilai probability value-nya di atas 0,05. Nah, kemudian ini untuk yang uji parsial ya, uji T ya. Lalu kita mau lihat bagaimana secara bersama-sama X1 dan X2 terhadap Y ini. Nah, kita bisa melihat tabel ANOVA ini. Jadi, ini F hitung, kita bandingkan dengan F tabel, caranya sama ya. Apa namanya? Caranya sama dengan melihat apa namanya? T tabel gitu ya. Jadi, atau bisa juga menggunakan si nilai sig ini, probability value. Jadi kalau lihat nilai sig, nggak usah lihat nilai T tabel, F tabel atau T tabel ya. Jadi langsung dibandingkan aja dengan alfa 5% atau 0,05. Nah, di sini diketahui bahwa nilai probability value-nya itu di bawah 0,05. Jadi, secara bersama-sama X1 dan X2 itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Gitu ya. Jadi secara parsial X1 yang berpengaruh signifikan terhadap Y, X2 tidak, yang secara simultan X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian kalau mau melihat kekuatan hubungan secara bersama-sama ini bisa dilihat di nilai R-nya, maka diketahui bahwa X1 dan X2 secara bersama-sama memiliki hubungan dengan Y itu sebesar 0,859, itu artinya kategorinya sangat kuat hubungannya. Nah, kemudian kalau mau lihat berapa persen sih besaran pengaruhnya atau berapa persen kemampuan X1 dan X2 dalam menjelaskan perubahan yang terjadi di Y gitu ya, itu bisa dilihat dari nilai R² dan adjusted R². Nah, yang lebih bagus itu dilihat di adjusted R²-nya. Jadi di sini terlihat bahwa nilai adjusted R²-nya itu 0,707 atau 70,7%. Pengaruh kemampuan X1 dan X2 dalam menjelaskan dependent variabelnya. Jadi sisanya ini adalah faktor lain yang tidak kita teliti. Begitu untuk penjelasan tentang regresi linear berganda. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.